Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Perkenalkan, nama Bapak Pak Sam Kadarisman, biasa dipanggil Pak Sam. Karena Bu Nok sedang berhalangan mengajar kelas 4, maka diserahkan kepada Pak Sam. Yaitu Pak Sam mengajar pendidikan agama Islam kelas 4 untuk saat ini. Nanti semester 2 mudah-mudahan sudah ganti ke guru aslinya. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang bersih itu sehat, atau kalian kemarin sudah mengerjakan penilaian harian atau ulangan juga. Mudah-mudahan nilainya bagus, nilainya memuaskan. Bagi yang belum, tetap semangat. Sebelumnya anak-anak, Bapak ingin kasih tahu, setiap tugas itu ada di video maupun ada di link. Nah, linknya itu tertutup secara otomatis. Jadi kalau jam 3 ya tertutupnya jam 3 ya. Jadi kalian mengerjakan dalam waktunya lama, jam 7 sampai jam 3. Jadi harus mengerjakan. Kalau untuk upload nanti tugas di video ini itu jam 9 sampai jam 6. Tugasnya sangat lama. Jadi Bapak minta kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan cepat, karena itu akan mempengaruhi nilai kalian. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kalian nanti paham, mudah-mudahan kalian mengerti, dan apa yang Bapak ajarkan semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tolong disimak, jangan di skip. Nanti tugasnya ada di video ini. Kita langsung ke pelajaran pendidikan agama Islam, kisah Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, pelajaran 5 kelas 4. Ini yang part pertama. Lanjut. Nah, sebelum kita ke Nabi Ayub dan Nabi Musa, maka ini Bapak kasih pengertian makna Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi, pengertian Nabi itu adalah seorang hamba Allah yang diberikan wahyu untuk diamalkan kepada dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, seorang hamba Allah yang Allah berikan wahyu untuk diamalkan kepada dirinya sendiri dan wajib untuk menyampaikan kepada kaumnya. Jadi kalau Nabi itu wahyunya untuk diri sendiri, kalau Rasul untuk diri sendiri tetap dan wajib menyampaikan kepada kaumnya. Jadi ada dua, kalau Rasul hanya untuk diri sendiri, kalau Rasul dua, untuk diri sendiri dan wajib kepada kaumnya. Yang pertama, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Bani Ishak alaihissalam bin Ibrahim. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Jadi Nabi Ayub ini punya keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Setelah itu Nabi Ishak punya keturunan Nabi Ayub. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak.
sawah ladangnya luas. Akan tetapi beliau Nabi Ayub ini tidak pernah sombong. Ya, Nabi Ayub itu terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi kita harus mencontoh Nabi Ayub alaihissalam, yaitu dermawan, sabar, suka menolong fakir miskin, yatim, dan menolong kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah, hartanya yang banyak hari demi hari berkurang, sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, beliau atau Nabi Ayub ini tidak mengemis, imannya tidak goyah, karena Nabi Ayub ingat bahwa ketika lahir di dunia tidak mempunyai apa-apa. Ya kan, kita lahir nggak bawa apa-apa, dalam keadaan yang tidak berpakaian, dan kita mati pun juga nanti tidak membawa pakaian. Pakaian cuma satu, yaitu kain kafan. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena imannya kuat, setan itu tidak bisa menggodanya, nggak bisa menggodanya, karena kaya itu merupakan ujian, miskin juga merupakan ujian. Jadi bukan miskin doang ya yang ujian, ya kaya pun itu juga ujian. Nah, kenapa kok termasuk ujian? Ketika dikasih harta banyak oleh Allah, dites, ini orang saya kasih harta, mau nggak menyembah saya, mau nggak beribadah kepada saya. Nah itu, kalau orang miskin, kenapa dia beribadah? Ya karena dia miskin kan, maka dia beribadah terus menerus. Nah kalau orang kaya beda, orang kaya dikasih harta, ketika tidak beribadah kepada Allah, maka nanti akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam, baik ketika kaya raya atau ketika miskin, senantiasa taat kepada Allah, selalu bersyukur. Bahkan ketika beliau jatuh miskin, harta yang ada selalu disedekahkan. Sudah miskin masih disedekahkan, luar biasa kan? Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik miskin tetapi bersedekah daripada kaya tetapi kikir tidak mau bersedekah. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit. Penyakit kulit. Setelah itu bisul, panas, dan gatal sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir, jadi diasingkan karena takut tertular penyakit. Setelah itu putra putrinya meninggal dunia, dan istrinya pun juga sempat meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Sekalipun musibah silih berganti, diuji, tetapi tidak membuat Nabi Ayub ini lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, Nabi Ayub ini diuji oleh Allah dari penyakit kulit, terus hartanya hilang, terus anak-anaknya meninggal, terus istrinya pun juga meninggalkannya. Itu kurang lebih selama 18 tahun. 18 tahun diuji seperti itu. Ya kan? Nah, sedangkan kita ini kan diuji oleh Allah sudah berapa tahun? Covid, dari awal Maret ya, kurang lebih Maret 2020. Sekarang sudah Oktober 2000, sekarang sudah Oktober ya, mau November
November 2021. Ya kurang lebih hampir mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Jadi Nabi Ayub yang 18 tahun diuji oleh Allah sabar tegar, kita yang diuji COVID yang 2 tahun kurang pun ya masih gimana, bantuan gimana ya, kita pasrahkan saja semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah balas yang lebih baik, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Karena Nabi Ayub ini kurang lebih umurnya 93 tahun, sedangkan umur kita ya kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Nah, diuji 2 tahun kurang itu sudah sana sini udah. Sedangkan Nabi Ayub 18 kurang lebih 18 tahun aja sabar tabah gitu. Ya mudah-mudahan kita sabar tabah juga. Nah, setelah itu Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar penyakitnya lekas sembuh. Doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ayub ini berdoanya bukan berdoa terus langsung dikabulkan, bukan. Jadi Nabi Ayub ini berdoa terus berdoa, berdoanya itu lama, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak berdoa sekali terus langsung dikabulkan, tidak. Setelah itu firman-Nya Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat ke-28 yang artinya, maka kami kabulkan doanya atau doa Nabi Ayub, lalu kami melenyapkan penyakit dan yang ada padanya, kami kembalikan keluarga padanya. Setelah itu istrinya pun kembali. Sebelum kita kembali ke cerita, Nabi Ayub itu ditinggalkan oleh istrinya. Nah, Nabi Ayub ini berjanji nanti ketika istrinya kembali lagi maka akan merajamnya. Merajam itu kurang lebih dipecut 100 kali. Nah, tetapi dan Allah mengabulkan doanya. Setelah itu istrinya kembali lagi. Nah, Nabi Ayub ini ingin menghukum dengan 100 kali cambuk, tetapi Allah berfirman 1 kali saja, dan itu juga pakai 1 lidi. Nah, dan akhirnya Nabi Ayub pun melakukan itu. Jadi enggak 100 kali, enggak. Yang kedua, kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Fir'aun. Di masa itu Raja Fir'aun ya memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena terpengaruh oleh mimpinya. Mimpinya apa? Setelah mimpi itu Fir'aun ini cerita ke ahli nujumnya atau ahli tafsir mimpinya, karena raja punya bawahan-bawahan banyak. Mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya atau menghancurkan kerajaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, padahal di dunia ini tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tapi Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Nabi Musa agar anaknya Musa ini dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Ya, setelah itu Musa diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asia itu istrinya Fir'aun. Melihat anak itu Fir'aun pun marah. Akan tetapi Asia ini membujuk Fir'aun sehingga Fir'aun ini luluh hatinya sehingga mau menerima yang anak kecil itu menjadi anak angkatnya.
Ya, suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Kalau zaman dulu susu dengkau, susu bayi itu belum ada ya, karena dulu asli yaitu ASI, air susu ibu asli gitu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui Nabi Musa. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, Nabi Musa alaihissalam tidak mau. Dia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya, sehingga Musa kecil ini mau dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahuinya, ternyata Yukabat itu adalah ibunya sendiri, jadi berpura-pura gitu. Nah, sehingga Yukabat ini hidup tenang di dalam kerajaannya Fir'aun. Nah, setelah itu anak-anak, perlawanan Nabi Musa ke Fir'aun, yaitu Nabi Musa itu setelah besar itu sempat pergi ke negeri Madian karena diincar oleh Fir'aun. Fir'aun itu akan membunuh Nabi Musa. Setelah itu ketika di Madian bertemu dengan seorang wanita dan menolong kedua wanita ini. Terus wanita ini ngadu kepada ayahnya bahwa ditolong oleh seseorang. Setelah itu Nabi Musa itu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, setelah itu dua wanita ini mengadu kepada ayahnya bahwa ada menolong seseorang tadi, yaitu namanya Setelah itu ayah itu tadi mencari yang menolong kedua anaknya itu. Setelah bertemu, ternyata ayah dua perempuan ini, yaitu ayahnya bernama Syuaib atau Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah itu Nabi Musa pun dinikahkan oleh salah satu putrinya. Nah, ketika itu Nabi Musa kembali ke Mesir untuk melawan Fir'aun, kan? Sehingga membuat Fir'aun marah ketika para penyihirnya itu mengepung di kerajaannya, ya, mengepung Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa, coba ayo kita adu. Penyihir Fir'aun itu mengeluarkan ular, banyak ularnya, tetapi Nabi Musa hanya mengeluarkan tongkatnya dilemparkan, itu menjadi ular yang sangat besar. Ularnya satu tapi besar, sehingga ular Nabi Musa ini memakan ular-ular kecil, yaitu ular-ularnya penyihirnya Fir'aun tadi. Setelah itu pengikutnya Fir'aun ini beriman kepada Nabi Musa, yaitu ikut pengikutnya Nabi Musa, bahwa mukjizat Nabi Musa itu adalah bisa merubah tongkat menjadi ular. Nah, termasuk istrinya, yaitu Asyah, itu ikut, yaitu menjadi pengikutnya Nabi Musa. Akhirnya Asyah pun dibunuh, dan yang ikut bersama Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, akhirnya juga dibunuh. Dan akhirnya Nabi Musa pun pergi, lari. Nah, pengikut-pengikutnya Fir'aun ini menyerbu atau mengejar Nabi Musa alaihissalam. Setelah sampainya di laut merah, tepatnya ya di Laut Merah, Nabi Musa bingung karena tidak ada jalan keluar lagi untuk melarikan diri kepada Fir'aun. Setelah itu Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah tersebut. Setelah dipukulkan, laut pun terbelah. Setelah laut terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya lari
melewati laut itu karena lautnya terbelah. Setelah itu Fir'aun dan para pengikutnya pun juga ikut mengejar Nabi Musa dan ikut turun ke laut itu. Setelah Nabi Musa dan para pengikutnya sampai ke darat, nah dipukulkan lagi tongkat itu, sedangkan Fir'aun yang masih di laut, ya kan, lautnya bersatu kembali sehingga Fir'aun dan para pengikutnya pun mati atau meninggal. Nah, konon katanya jasadnya Fir'aun masih ada di Mesir sana, wallahu alam ya, itu kurang tahu, sehingga mati. Setelah itu Nabi Musa dan para pengikutnya pun selamat. Nah, dari keteladanan Nabi Ayub dan Nabi Musa bisa kita simpulkan, yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang rajin dan pekerja keras karena bisa kaya tadi ya. Yang kedua, Nabi Ayub alaihissalam selalu sabar dan tabah menerima musibah karena diuji kurang lebih 18 tahun, tetapi tetap tabah, tetap berdoa kepada Allah, akhirnya menjadi kaya lagi, mempunyai anak banyak lagi. Yang ketiga, tentang Nabi Musa, keteladanan Nabi Musa. Nabi Musa adalah orang yang gemar menolong, karena tadi ya, yang dua anak Nabi Syuaib tadi ya ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Musa alaihissalam adalah pemuda pemberani, cerdas menghadapi lawan, dan tegas menegakkan kebenaran. Anak-anak, terima kasih. Tugas kalian adalah merangkum atau teladan apa, yang pertama, teladan apa yang bisa kalian ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kalian tulis di buku tulis, setelah itu kalian foto, nanti kalian upload di link yang Bapak sediakan. Yang kedua, tuliskan keteladanan apa yang bisa kamu ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah apa tuh tadi, teladan apa? Nah, kamu tulis, ya kan, terus kamu foto, kamu upload di link. Batasnya sampai jam 6. Nanti linknya akan Bapak share juga. Anak-anak, mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan kalian paham dan kerjakan tugas yang Bapak kasih. Semoga nilainya bagus. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.